Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini judulnya adalah melihat seperti Tuhan melihat. Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 yang menjadi dasar perenungan kita. Ya, kita tahu ini kisah tentang Zakheus. Di ayat yang mulai di sini dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, selama beberapa hari ini kita sudah belajar apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Dan tentunya Bapak Ibu, kalau kita mencatat, ya waktu kita dengar di hari Selasa, apa yang Bapak Gembala sampaikan, tentunya nggak bisa semua kita catat. Ya, karena di situ pasti ada hal-hal penting yang harus kita renungkan kembali. Ada hal penting yang bisa menjadi kekuatan buat kita. Apa nih yang Tuhan lagi maksud? Nah, kalau Bapak Ibu mungkin waktu mencatat nggak keburu, nggak ada salahnya untuk kita dengar kembali. Atau mungkin bisa baca warta ya di aplikasi RDMB. Dan memang nggak mudah untuk kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kemarin Pak Aping juga sudah sampaikan. Tetapi hal tersebut kita tahu butuh proses, ya. Nggak bisa secara tiba-tiba, wah langsung bisa selaras dengan cara pandang, cara pikir Tuhan, ya. Pasti ada hal yang harus kita lalui, ya. Ada perjalanan yang harus kita lalui. Karena apa? Karena manusia itu kan pada umumnya punya ego, ya, punya keinginan sendiri, punya cara pandang sendiri, ya. Nah, ini kan yang pada umumnya, ya, manusia itu lakukan. Bisa benar, bisa salah ketika kita menilai sesuatu atau ketika kita melihat sesuatu. Tetapi hal yang mungkin rasanya begitu sulit, ya, rasanya nggak mungkin lah bisa melihat seperti cara Tuhan melihat. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita dapat. Kita bisa mendapatkannya, ya. Asal, ya kemarin kita sebetulnya sudah dijelasin, asal kita punya satu kerinduan. Mau nggak kita mengenal pribadi Tuhan ini, ya? Nah, waktu hari Selasa kan kita sudah dengar apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat setiap kita. Ya, saya bacakan kembali untuk kita renungan kembali. Ya, di sini dikata Tuhan sedang menekankan kepada kita tentang cara melihat, ya, cara melihat atau cara pandang. Bahwa betapa pentingnya orang percaya memiliki cara pandang yang selaras dengan cara pandang Tuhan. Sesuatu yang mungkin dianggap sebagai hal yang biasa oleh banyak orang percaya, tapi tidak bagi Tuhan. Nah, kemarin ada poin yang penting yang sebetulnya kita diingatkan. Ya, gagalnya orang percaya melihat dengan cara pandang yang benar akan menimbulkan dampak yang tidak kecil. Oh iya, jelas. Ya, ketika kita gagal, ya, untuk melihat dengan cara pandang yang benar, pastinya itu akan banyak sekali dampak, ya, yang pastinya akan menimbulkan banyak masalah, ya. Nah, kemarin juga kan sudah dibahas. Selain itu, gagalnya orang percaya melihat seperti Kristus akan membuat orang percaya tersebut gagal pula menangkap apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas dirinya, ya. Dan sama pula dengan gagalnya ia menangkap rencana kerajaan sorga. Nah, tentu kalau kita diingatkan tentang hal-hal ini, Tuhan gak mau kita sebagai anak-anaknya menjadi orang yang gagal untuk menangkap rencana Tuhan. Ya. Nah, satu hal yang dibagikan oleh Bapak Gembala kemarin kita sudah sama-sama belajar, ya, sudah dipaparkan, miliki hasrat yang besar untuk mengalami Yesus secara pribadi. Ya. Nah, untuk bisa kita memiliki cara pandang yang terus selaras dengan cara pandang Tuhan. Kemarin sudah diingatkan, itu nggak datang dengan tiba-tiba. Berarti kan ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita pelajari. Nah, kita bisa belajar dari satu sikap dari yang namanya Zakheus ini. Kemarin kan kita sudah dijelaskan, ya, begitu rincinya. Nah, kita perlu, ya, untuk belajar nih, hal apa nih yang sebetulnya bisa kita lakukan. Ya, mungkin hal yang nggak terlalu sulit sebetulnya, ya. Nah, satu poin aja yang mau saya bagikan pagi hari ini. Kita harus miliki yang namanya antusiasme, ya. Antusiasme yang lebih besar lagi dari mungkin yang sebelum-sebelumnya kita lakukan, ya, di dalam pengejaran pengenalan akan pribadi Yesus. Mungkin ini terdengarnya seperti sesuatu yang rasanya udah umum.
Tapi mari kita cek lagi diri kita. Apakah selama ini kita punya nggak antusias kita, ya, di dalam pengejaran pengenalan akan Tuhan? Atau kita cuma sekedar ya udah tahu lah, udah kenal, ya kurang lebih seperti itulah, udah cukup, ya. Enggak, kita harus setiap hari kita harus tanamkan di dalam diri kita rasa antusias itu, ya. Antusias itu jelas ini berkaitan dengan namanya kegairahan. Berkaitan dengan yang namanya semangat yang bergelora, ya. Berkaitan juga dengan yang namanya minat yang besar terhadap sesuatu. Nah, minat yang besar terhadap pribadi Yesus itu ada nggak di dalam diri kita? Kalau minat itu raja udah nggak ada dalam diri kita, pasti kita akan mengalami yang namanya kesulitan untuk bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kita nggak akan bisa mencapai itu. Tapi kalau coba kita tanamkan ya, kita tanamkan lagi. Saya harus punya antusias, saya harus punya kegairahan, saya harus punya semangat yang terus bergelora di dalam pengejaran akan Tuhan. Ya, itu dengan sendirinya kita lagi membiasakan diri. Ya, hari lepas hari. Ya. Nah, karena itu kemarin kan kita sudah belajar ya dari apa yang Bapak Gembala sampaikan. Ada makna dari kata melihat ini. Ya, ada 3 hal yang sudah dijelaskan. Nah, tentu saya percaya Bapak Ibu kita nggak mau menjadi seperti kebanyakan orang yang sudah dijelaskan. Ya, kita nggak mau memiliki sikap yang seperti itu yang dikatakan secara umum. Ya, itu terjadi pada banyak orang. Ya. Tapi yang kita mau lakukan itu kurang lebih adalah kita harus bisa seperti apa yang Zakheus lakukan. Ya. Bagaimana ketika dia punya satu kerinduan, punya satu rasa penasaran yang begitu begitu dalam muncul di dalam hatinya. Itu muncul ada di dalam pribadi Zakheus ketika dia ingin sekali melihat pribadi dari Tuhan Yesus. Seperti apa sih Tuhan itu? Ya. Karena dia mendengar tentang hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat yang Tuhan lakukan. Ya. Nah, inilah yang memang harus, kemarin Bapak Gamis juga sampaikan, inilah yang harus kita orang-orang percaya miliki. Ya. Di situ kan makna dari melihat ini kan dipakai dengan kata zeteo. Ya. Dimana di situ dikatakan keinginan atau kerinduan untuk melihat karena ingin mengetahui lebih. Suatu hasrat untuk mengetahui dengan cara meneliti dengan seksama karena berita yang didengar. Ya. Jadi kan kalau kita mau simpulkan berarti perlu yang namanya perjuangan. Ya. Kita mau nggak kita berjuang lebih keras lagi dari apa yang mungkin selama ini sudah kita lakukan. Ya. Mau nggak kita melakukan hal itu? Ya. Walaupun mungkin kita harus berpikir, waduh saya harus bayar harga lagi. Nggak masalah. Karena ketika kita memutuskan itu mau berani memutuskan bayar harga, pasti nggak akan pernah sia-sia di dalam pengejaran kita akan pengenalan akan Tuhan. Ya, kita akan terus diubahkan cara pandang, cara pikir sehingga ketika kita hadapi masalah, maka kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Ya, dari yang mungkin tadinya kita selalu mengeluh, bersungut-sungut, kita mulai bisa memahami, kita mulai bisa berubah. Oh Tuhan, ternyata Tuhan itu luar biasa, Tuhan mengajarkan sesuatu. Ya. Dan itu kan butuh proses untuk berubah dari yang tadinya mungkin kita mengeluh ke satu proses yang namanya menjadi sesuatu yang bisa kita terima. Kita bisa menilik, kita bisa menyelidiki apa nih yang Tuhan lagi ajarkan. Kenapa saya bisa mengalami hal ini dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Makanya ini kalau kita lihat respon dari seorang Zakheus ini kan kalau kita perhatikan ini kan sangat-sangat luar biasa ya. Nah yang menjadi dasar dari poin ini kita lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di situ dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, ini kan sudah dijelaskan. Ya berusaha untuk melihat itu kan zeteo. Ya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi Bapak Ibu kan setidaknya bisa menggambarkan ya bagaimana orang yang pendek mau lihat pribadi Yesus tapi kehalang oleh orang-orang yang mungkin lebih tinggi dari badannya dia nggak bisa lihat.
Mungkin yang cuma dia lihat tuh mungkin cuma kelihatan bagian belakangnya aja, bagian pantatnya orang-orang gitu ya, kaki orang-orang dan sebagainya. Ini orang yang kerdil. Ya bisa kita bayangkan mungkin orang-orang yang kerdil seperti apa gitu ya. Dan tentunya bukan sesuatu yang tapi saya melihat wah ini Zakheus itu begitu luar biasa ya. Walaupun dia kecil tapi dia punya satu kecerdasan. Dia punya satu sikap yang bertindak dengan cepat. Jadi orang ini bukan orang yang lamban gitu ya. Walaupun dia mungkin punya keterbatasan dengan badan yang pendek, kaki yang pendek. Tapi kita bisa melihat ini respon dari Zakheus ini luar biasa. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ketika di ayat yang keempat. Ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kenapa saya merenung kenapa ya seorang Zakheus bisa tiba-tiba ambil satu keputusan untuk manjat yang namanya pohon ara. Pohon ara itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dipanjat. Pasti dia punya satu ketinggian tertentu. Ya. Dan biasanya di bawah pohon ara itu kan pasti ada sesuatu yang membuat teduh ya, yang membuat orang-orang bisa berkumpul di sana. Ya. Dan saya membayangkan apa ada tangga nggak ya zaman dulu? Kan nggak seperti sekarang tangga yang bisa dilipat seperti itu. Dan kalau Zakheus bisa naik seperti itu, gimana caranya? Wah, itu kan luar biasa, ya. Yang namanya seorang pemimpin, ya. Dia bagaimana tanpa berpikir lebih panjang lagi, dia langsung manjat. Wah. Oh bukan berarti seorang Zakheus ini selalu kebiasaannya manjat gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa bayangkan lah, orang yang pendek gimana cara manjat. Ya pasti dia ngalami satu kesulitan tersendiri. Ya. Tapi dia mau bayar harga itu. Ya. Dia nggak segan-segan, dia nggak peduli. Ya kemarin sendiri dia nggak peduli dengan apa yang mungkin orang-orang katakan. Nah itu tuh karena apa? Karena di dalam dirinya jauh sebelumnya ketika mungkin Yesus belum datang lewat, dia sudah punya satu pergumulan yang berat dalam hidupnya. Dia sadar bahwa dia itu sebagai orang Yahudi. Dia sadar bahwa dia itu dibenci. Ya. Dia sadar bahwa selama ini dia tahu bahwa tindakan dia itu salah. Tindakan dia itu setidaknya nggak betul. Ya. Dan keputusan dia ya untuk datang cari Yesus itu bukan sesuatu yang harus merasa dipermalukan. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, kita nggak tahu lah, kita nggak mempedulikan tentang bagaimana cara dari Zakheus tiba-tiba bisa ada di atas pohon tersebut, ya. Tapi yang kita ingin belajar adalah bagaimana keingintahuan dari seorang Zakheus yang begitu besar itulah, ya, yang memberikan artinya buat diri dia itu bahwa kalau dia bisa melihat siapa Yesus itu, setidaknya dia sudah dipuaskan. Dia mengalami satu ketentraman atau di dalam hatinya. Ya, ada sesuatu yang dia lagi butuhkan. Nah, dari tindakan ini sebetulnya apa yang bisa kita belajar? Ya, yang pertama adalah kerendahan hati. Kalau seorang yang namanya Zakheus, ya, dia itu adalah seorang yang kepala, ya, artinya kan pemimpin, orang yang teratas yang mengepalai pemungut-pemungut cukai. Jadi dia punya anak buah, pemungut-pemungut cukai lain yang selalu ditugaskan, ya, kamu tagih ini ke sini, kamu tagih ke sini. Mungkin dia cuma duduk diam di rumahnya atau di tempat kerjanya, tinggal nunggu setoran-setoran dari orang-orang yang bekerja pada dia, ya. Dia nggak mau capek-capek seperti itu. Kalau dia punya satu sikap, dia ngambil cara, ya, tetap menyombongkan diri, dia nggak peduli. Masa bodoh lah orang mau benci aku, orang mau ngebullying aku, orang mau ejek aku, nggak peduli. Pokoknya aku mau ketemu sama Yesus. Mungkin dia misalnya bisa suruh para bawahannya, kamu buat satu barisan. Aku kan orang yang punya uang, punya kekuasaan. Aku mau ketemu sama Yesus.
ya, bikin satu penghalang supaya aku bisa ketemu sama dia. Dia bisa aja melakukan hal seperti itu. Tapi apakah dia melakukan itu? Enggak. Yang dia lakukan adalah dia dengan dirinya sendiri. Dia punya satu cara yang begitu luar biasa. Ya, jadi dia nggak peduli. Artinya di sini ada satu kerendahan hati. Kenapa? Karena dia begitu antusias. Rasa antusias inilah ya yang membuat diri dia itu mau mengambil satu posisi. Dia harus merendahkan hati dia, merendahkan dirinya, mau untuk nggak peduli apa yang orang mau omongin, pokoknya dia begitu rindu untuk bisa berjumpa dengan pribadi Yesus. Ya. Tapi dia lakukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang semau-maunya dia. Mentang-mentang dia orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan, punya uang. Ya. Kan kalau kadang-kadang kan kalau kita misalnya mungkin ingin ketemu dengan seseorang, suka menggunakan berbagai cara yang namanya manusia. Mungkin nyogok sana lah, nyogok sini lah, supaya bisa ketemu sama orang. Ya. Orang yang penting mungkin yang ibaratnya kalau kita pengen ketemu sama supaya kita bisa dapat satu peluang bisnis. Kan kadang-kadang orang suka menggunakan cara-cara yang enggak berkenan, cara-cara yang salah. Ya. Tapi di sini bagaimana kita belajar satu sikap supaya dia bisa melihat seperti cara Tuhan melihat, dia juga harus melakukan cara yang benar. Ya, cara yang benar. Nah, artinya di sini dia belajar bahwa dia tidak menyombongkan dirinya dengan status dia, walaupun dia sadar bahwa itu adalah sesuatu yang orang-orang di sekelilingnya begitu membenci dia. Walaupun dia mungkin kaya, mungkin sebagai orang dianggap hal itu adalah pekerjaan yang sangat rendah, gitu ya. Nah, buat dia ini sesuatu yang memang kita sama-sama sudah belajar kemarin. Dia nggak peduli tentang hal itu, ya. Jadi dia nggak dipusingkan dengan hal-hal tersebut. Dia tetap fokus, ya, terhadap tujuan. Karena apa? Karena rasa penasarannya inilah yang harus dia harus terpenuhi di dalam dirinya. Nah, sehingga inilah yang terjadi, ya, ketika kita datang dengan hati, dengan motivasi tulus hati, ya, untuk bisa melihat Yesus, melihat Kristus dengan menggunakan cara yang tepat. Tentu kita akan menerjang, ya, segala kesulitan dan tantangan yang ada. Walaupun mungkin harus rela ngalami yang namanya satu penderitaan, satu kesusahan. Artinya mau bayar harga, ya. Kalau kita mau mengenal pribadi Yesus, ya, selama ini apakah kita benar-benar punya satu kerendahan hati, ya, untuk datang kepada Tuhan, ya, atau kita sudah merasa ada cukup lah, ya. Kalau kita mau terus, ya, menanamkan diri kita dengan satu sikap kerendahan hati, maka hari lepas hari cara pandang, cara pikir kita itu akan terus diubahkan, ya. Nah, hal yang kedua yang bisa kita temui adalah kita harus mengakui bahwa kita benar-benar butuh pribadi Yesus. Berapa banyak orang yang hari-hari ini nggak butuh Yesus. Mana Yesus? Ya, saya bergumul aja nggak ada jawaban. Saya mungkin dalam hal kesulitan nggak ada pertolongan. Ya, berapa banyak orang yang meninggalkan pribadi Yesus. Tapi buat kita sebagai orang percaya, ketika kita diingatkan ini, mari. Seberapapun kita mungkin kadang-kadang kita merasa, aduh saya nggak ada apa-apanya lah. Saya bukan siapa-siapalah. Merasa diri kita kecil, ya. Nggak bisa lah, saya rasanya nggak mungkin lah, ya. Tapi mari kita melihat, ya, dari pribadi Zakheus ini. Walaupun mungkin dia terima, ya, bulian, ejekan yang kalau secara manusia, kalau dia punya satu kesombongan tadi, dia bisa bertindak, ya, mengambil satu tindakan yang, ya, dengan cara kekerasan. Tapi buat dia nggak peduli lah. Pokoknya dia ingin berubah, ya. Kemudian Pak Apin sudah jelaskan, dia ingin mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya. Dia nggak mau terus mengalami satu rasa yang tidak nyaman, rasa yang menghantui dia, damai sejahtera yang hilang, ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana ketika dia cari Yesus. Dan waktu dia cari Yesus,
Saya pun membayangkan apakah Yesus tahu nggak ya? Tiba-tiba bahwa pasti ini ada Zakius yang akan datang. Namanya ya. Saya percaya bahwa Yesus pasti tahu. Kalau kita lihat ya di pasal sebelumnya ketika bagaimana Yesus mengingatkan kepada orang betapa sukarnya orang kaya ya masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan Yesus tahu bahwa di daerah di mana ketika Yesus mau melewati, ada seorang yang kaya yang sebetulnya dia lagi tersesat jalannya. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan dia. Ya. Nah, kesempatan inilah yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pribadi Zakeus. Ya. Jadi kesempatan itu tuh kadang-kadang bisa lewat begitu aja kalau kita nggak bisa menangkap. Dan sangat disayangkan. Tapi buat seorang Zakeus, dia benar-benar bisa menangkap ya satu momen yang begitu luar biasa buat kehidupannya. Dan itu benar-benar memberikan satu kepuasan buat dirinya. Ketika Yesus berkata, Yesus melihat ke atas di ayat yang kelima. Kemudian memanggil Zakeus. Waduh, di situ ada satu hal yang membuat hati dari seorang Zakeus begitu tersentuh. Ya. Mungkin ketika dia melihat Yesus memandang dirinya aja, dia udah langsung ada sesuatu yang lepas di dalam dirinya. Ya. Dan itulah yang bisa membuat dirinya itu benar-benar ngalami satu sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena yang dia dengar dikatakan begini, Zakius, segeralah turun. Ya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Karena gak mungkin Zakius seorang yang pendek, tiba-tiba lompat. Ya, pasti dia kan turun juga kan dengan cara yang gak terlalu gak mudah. Pasti kan ada step-step yang harus dia lakukan. Dengan bersusah payah dia harus turun, kemudian dia lari. Dia menghampiri Yesus. Ya. Dan ketika dengar bahwa aku harus menumpang di rumahmu. Waduh, satu sukacita yang luar biasa. Mungkin dia melompat-lompat seperti itu. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi di sini kita belajar ya. Kita belajar dari satu peristiwa di dalam Perjanjian Lama. Ya. Kita tahu kisah ini udah gak asing buat setiap kita. Kisah tentang Saul, ya, raja yang dipilih oleh Tuhan, raja yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Saul kan pernah mengalami satu lawatan, mengalami kepenuhan Roh Allah berkuasa atas dia. Itu kan kita bisa bayangkan kalau kita aja sekarang mengalami kuasa dari Allah, ya, Roh Allah turun atas kita. Kira-kira selanjutnya kita punya enggak rasa antusias untuk mengenal pribadi dari Tuhan Yesus? Bisa dua pilihan, bisa iya, bisa enggak. Dan keputusan adalah dalam diri kita. Saya membayangkan bahwa harusnya pada saat itu, kalau saya seorang Saul, dia punya satu rasa antusias, kegairahan, wah saya ngalami hal ini. Kenapa? Karena orang-orang kan melihat, orang-orang begitu heran melihat Saul bisa bernubuat seperti nabi-nabi yang lain. Tapi sayangnya hal ini enggak dilanjutkan. Puas cuma sampai di titik tersebut. Ya. Dan selanjutnya kan respon-respon apa yang terjadi ya dari seorang Saul. Karena apa? Karena dia enggak mengambil satu keputusan yang tepat. Dia mengambil satu tindakan yang tepat. Coba kalau aja dia ngambil satu tindakan, waduh ini Tuhan yang luar biasa, saya harus lebih kenal lagi nih Tuhan saya. Ya, itu kan bagaimana pada akhirnya kan sebetulnya Tuhan mau meneguhkan kerajaan Saul. Tapi karena dia mengambil satu respon tindakan yang salah, akibatnya kan dampaknya kita bisa lihat sendiri. Ya, kita bisa lihat sendiri, tapi bandingkan dengan pribadi dari seorang Daud. Ya, kita sudah sering diingatkan perbedaan dari Saul dan Daud. Kesalahan Saul kan boleh dikatakan kecil dibanding kesalahan dari Daud ya waktu dia menghampiri Batsheba. Saul dan Daud. Nah, kalau Daud, kenapa dia bisa ketika Nabi Nathan tegur, kemudian dia langsung berlutut, dia langsung tersungkur, dia menyadari kesalahannya. Itu kan sebuah respon yang salah, bagaimana dia bisa melihat seperti Tuhan melihat sebetulnya. Ketika dia melakukan satu pelanggaran dosa, dia langsung tersungkur, dia langsung berbalik, bertobat.
Nanti Bapak Ibu bisa bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Itu pengakuan dosa dari seorang Daud. Pengakuan yang tulus. Karena dia sadar, dia sudah melakukan satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Dan dosa itu kan begitu menghantui dia hari lepas hari. Ya mungkin sama seperti yang Zakheus hadapi. Aduh, saya tahu saya ini orang Yahudi, saya bangsa saya sendiri. Tapi saya melakukan pekerjaan dengan ikut pemerintahan Romawi. Ya. Dia menyadari hal tersebut. Saya tahu ini rasanya nggak benar nih. Ini saya harus segera kembali ke jalan yang benar. Ya. Buat Daud pun sama seperti itu. Ketika dia sadar bahwa dia sudah melakukan pelanggaran, dia akui itu. Dia sampai memohon kepada Tuhan. Ya. Ini kan satu respon yang beda. Ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana ketika kalau dosa itu sudah terjadi, ya, kita kan bisa melihat dampak, ya, dampak dari perbuatan Daud. Bagaimana kemudian dikatakan pedang itu nggak akan pernah berakhir, ya, di dalam keturunannya Daud untuk selamanya, ya. Belum lagi apa? Belum lagi ada malapetaka yang ditimpakan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata kalau kita melakukan satu pelanggaran dosa aja, ada dampaknya. Nah, kalau ini kita enggak mau menyadarinya, kita enggak mau menyesali kebodohan kita, bagaimana kita bisa punya satu cara untuk kita bisa melihat seperti Tuhan melihat? Enggak akan pernah klop. Tapi ketika kita mau datang mengakui, ya, enggak tahu apa yang mungkin hari ini Bapak Ibu yang sedang gumulkan. Mungkin tanpa disadari kita lagi ada di dalam satu titik terendah, ya. Mungkin masih ada dosa-dosa yang kita belum bereskan, ya. Nah, disinilah sebetulnya kesempatan itu Tuhan berikan, ya. Mau nggak kita datang seperti apa yang dialami oleh seorang Zakheus, ya. Ketika dia datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Ya, kemudian apa yang dia katakan, seorang Zakheus katakan itu hal yang betul-betul dahsyat. Ya. Bahkan kalau dia katakan sekiranya kalau ada, ya dia pernah mungkin memeras orang. Wah, itu kan kalau namanya orang ya sebagai kepala pemungut cukai, dia kan pasti setidaknya teliti. Ya. Dia mungkin punya pembukuan, si A, si B, si C, si D dan siapanya. Dia harus bayar pajak berapa. Itu kan pasti punya catatan tersendiri, ya. Tapi kalau dia katakan sekiranya, ya, itu kan satu bentuk penebusan dosa dia. Kalau ada hal-hal yang pernah salah, Tuhan aku nggak tanggung-tanggung, aku mau berikan semuanya itu. Bahkan kalaupun mungkin aku harus miskin sekalipun, aku rela. Wah itu kan satu bayar harga yang bisa kita belajar. Mau nggak gitu ketika kita punya satu antusias untuk kenal Tuhan, kadang-kadang kan kita nggak mau. Ya, untuk datang ibadah aja susah, untuk datang ke komsel aja kadang-kadang harus ditelepon atau mungkin diingatkan oleh sesama rekan. Ya, itu aja susah gitu. Ya. Nah apalagi mau mengenal pribadi Tuhan, mau punya cara pikir, cara pandang seperti cara pandang Tuhan. Ya, untuk datang aja nggak punya antusias. Ini kan sangat disayangkan. Tapi buat seorang Daud, kenapa dia bisa seperti itu ketika ditegur oleh Nabi Nathan, teguran yang keras loh sebetulnya. Ya, ketika Daud selesai menghampiri Batsheba, itu kan bagaimana Daud bisa langsung memahami isi hati Tuhan. Aku sudah menyakiti Tuhan. Ya. Karena apa? Dia bisa tiba-tiba punya satu respon yang begitu cepat. Daud itu kan pribadi yang 7 kali sehari datang untuk bersekutu cari Tuhan. Ini 7 kali sehari aja kita bisa bayangkan. Ya, kalau dia setiap hari ambil waktu 1 jam bersekutu dengan Tuhan. Ya, cari pribadi Tuhan untuk mengenal pribadi Tuhan. Pasti banyak hal yang diubahkan. Sehingga ketika Nabi Nathan datang, tegur dia dengan lewat satu perumpamaan, kemudian dari perumpamaan itu langsung dikatakan, engkaulah
Ya seperti itu. Ya. Namanya raja kalau nggak punya hubungan mungkin dengan Tuhan, nggak mengenal pribadi Tuhan, raja bisa langsung tersinggung. Raja bisa langsung marah. Sama seperti Saul. Yang nggak punya rasa antusias untuk kenal Tuhan ketika Samuel berkata, engkau ini bodoh. Ya. Waduh, langsung di situ langsung tersinggung hatinya. Langsung panas hatinya. Ya. Nggak bisa mengendalikan. Ya, nggak bisa mengendalikan emosinya. Beda sekali. Ya. Tapi buat seorang Daud ketika dia ditegur, dia langsung tersungkur. Itu respon pertama yang dilakukan oleh seorang Daud. Ya. Dan kemudian bagaimana dia sampai memohon sama Tuhan. Tuhan, kalau sekiranya engkau berkenan, izinkan supaya anak ini bisa hidup. Tapi kan Tuhan nggak mengizinkan hal tersebut. Dan Daud menerima karena dia tahu pelanggarannya. Itu nggak terampunkan, ibarat seperti itu. Sampai bagaimana kemudian dia bergumul di dalam pengakuan dosa dia. Ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Waduh, itu sesuatu yang tulus yang keluar dari hati seorang Daud. Bukan sesuatu yang direka gimana ya caranya supaya bisa mengambil hati Tuhan. Sudahlah saya buat kata-kata yang ini. Enggak. Tapi itu motivasi yang tulus, pengakuan yang tulus. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya bisa kita sama-sama lakukan. Ya. Bisa kita praktekkan lah setidaknya. Gimana kita bisa, kalau Tuhan ingatkan, harus punya cara pandang. Cara melihat seperti cara pandang Tuhan. Ya. Jangan kita anggap sepele, ya. Tapi mari kita sama-sama belajar, ya. Ini yang pagi hari ini kadang-kadang bisa kita belajar, ya. Jadi kadang-kadang memang nggak enak, ya, nggak enak kita ngalami hal tersebut. Daud ngalami sesuatu yang nggak enak di dalam perjalanan dia. Waktu dia dipanggil oleh Saul, ya, di istana untuk main kecapi, kemudian hendak dilempar oleh lembing, kemudian sampai dia akhirnya kejar oleh mertuanya sendiri, mau dibunuh. Ya, dia ngalami sesuatu yang gak enak. Tapi buat seorang Daud, karena dia punya cara pandang, cara pikir, ya melihat seperti Tuhan melihat. Beda responnya. Ya. Waktu anak buahnya mengatakan, ini kesempatan kamu untuk bunuh Saul. Tapi kalau dia melihat seperti cara Tuhan melihat, dia tahu, nggak boleh. Ini sesuatu yang salah, ya. Karenanya mari Bapak Ibu, ya. Ini aja yang bisa saya bagikan pagi hari ini, biarlah boleh kita menjadi orang-orang yang mari kita punya kerendahan hati. Dan mari kita mau mengakui, di dalam mungkin segala keterbatasan kita harus sadar bahwa saya membutuhkan Yesus. Saya sangat membutuhkan Yesus, ya. Karenanya miliki satu antusias, ya, yang lebih besar lagi. Jadi tambahkan lagi yang namanya antusias itu harus kita tambahkan dari hari ke hari di dalam pengejaran pengenalan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.